Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bung Tomo. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara terkait masalah kimia inti atau unsur-unsur radioaktif. Sebelum mulai, kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kawan-kawan semuanya, pada materi kimia dasar 2 kali ini kita akan berbicara masalah tentang reaksi inti dalam suatu atom, yang mana biasanya dia mengalami pelepasan fusi, gitu ya, dan kemudian dia akan membentuk atom-atom baru, gitu ya. Nah, atom-atom baru inilah menjadi awal mula terjadinya reaksi dari sebuah reaksi nuklir, gitu, yang disebut dengan reaksi nuklir. Maka kita kenal ada beberapa teknologi yang cukup terbarukan, yaitu dari energi nuklir, gitu ya. Bisa digunakan sebagai bahan peledak dan juga bisa digunakan sebagai energi listrik, gitu ya. Untuk lebih detailnya, gitu ya, kita akan melihat dulu sejarah dari nuklir atau sejarah dari radioaktif, gitu ya. Yang pertama, gitu ya, sebelum tahun 1896 itu sebenarnya sudah ditemukan dulu adanya sinar X, gitu ya. Pada tahun 1895 oleh ilmuwan bernama Ronson, gitu. Dia menemukan sinar X di mana ada sinar yang dipancarkan dari material yang memancarkan sinar fluoresensi ke sekitarnya dan menimbulkan bahwa sinar X juga akan muncul secara bersamaan. Lalu pada bulan Maret 1896, ilmuwan Prancis bernama Henri Becquerel melakukan persenyawaan kimia dari unsur garam-garam uranium, yaitu kristal asam sulfur dan kalium uranil, gitu ya, menghasilkan pancaran cahaya yang ada di sekitar unsur uranium tersebut. Senyawa ini kemudian ditempatkan di atas dry plate foto yang dibungkus dengan kertas hitam tipis, gitu ya. Ternyata cahaya ini mengakibatkan kepekaan pada dry plate foto, gitu ya. Nah, uranium ini merupakan salah satu unsur yang digunakan dalam reaksi nuklir, gitu ya. Kemudian selang 2 tahun, gitu ya, pasangan suami istri bernama Pierre dan Marie Curie, gitu ya, melakukan sebuah penelitian mengenai hubungan teori Becquerel ini terhadap sinar radioaktif dari unsur uranium. Nah, pada tahun 1898 ini, Marie Curie menemukan elemen baru atau unsur baru yang menyerupai bismut yang dikenal dengan elemen polonium. Kemudian pada tahun 1899, gitu ya, ditemukan kembali elemen yang serupa menyerupai barium, disebut dengan unsur baru yang bisa memancarkan radiasi, maka disebut dengan radium, gitu ya. Selang 4 tahun kemudian, yaitu bulan Maret 1902, itu dilakukan percobaan dengan mengekstraksi garam radium asli sebanyak 10 ton biji sumber radium ini yang sebanding dengan bubuk warna putih sebanyak 0,1 gram. Nah, pada tahun yang sama, gitu ya, tahun 1902, Rutherford dan Studi ini menyimpulkan bahwasanya unsur radioaktif ini mengalami transformasi spontan, gitu ya, dari satu bentuk atom ke bentuk atom yang lain disertai dengan perubahan subatomik dan pemancaran radiasi. Jadi yang disebut dengan radioaktif adalah unsur-unsur yang bisa memancarkan radiasi secara spontan atau secara langsung. Kita lihat gambar dari kedua ilmuwan, istilahnya adalah bapak radioaktif dunia. Yang pertama adalah Henri Becquerel, di mana dia menemukan unsur uranium, gitu ya. Kemudian 2 tahun kemudian dilakukan oleh pasangan suami istri kimiawan juga itu, yaitu Pierre dan Marie Curie, yang melakukan penelitian di laboratorium. Dari hasil eksperimen di laboratorium tersebut, mereka menghasilkan atau menemukan unsur yang disebut unsur polonium dan radium. Sebelum kita bicara masalah lebih lanjut tentang reaksi radioaktif, gitu ya, mari kita sama-sama menyimak tentang video 5 ledakan bom nuklir yang cukup besar di dunia. Kita saksikan bersama-sama. Bom yang paling ditakutkan adalah bom nuklir, guys.
bom nuklir dapat disebut juga dengan bom atom. Ledakan yang dihasilkan dari bom nuklir sangatlah besar guys. Tinggi jamur api yang dihasilkan dari ledakan nuklir dapat melebihi gunung tertinggi di dunia guys. Kebayangkan besarnya ledakan yang dihasilkan dari bom nuklir ini. Sebenarnya sudah ada banyak uji coba ledakan bom nuklir. Tapi guys, ada 5 ledakan terbesar sepanjang sejarah. Bom Little Boy. Bom nuklir yang pertama kali digunakan dalam peperangan adalah bom nuklir yang dikenal bom Little Boy, yang dijatuhkan di Hiroshima oleh Amerika Serikat. Pengeboman ini yang pertama adalah oleh Little Boy Amerika Serikat sebagai tekanan kepada Jepang agar menyerah. Bom ini dijatuhkan pada tanggal 6 Agustus 1945 yang berdampak hingga radius 2 km dari pusat ledakan dengan tinggi jamur api hingga 12 km guys. Ledakan ini menghasilkan ledakan setara dengan sekitar 15 kiloton TNT dengan energi sebesar 55 terajoule. Bom ini dijatuhkan dari pesawat B-29 Flying Super Fortress yang dinamakan Enola Gay dari ketinggian 9.450 meter dan meledak pada pukul 8.15 pagi saat mencapai ketinggian 550 meter guys. Akibat dari peristiwa ledakan tersebut akhirnya menelan korban sekitar 90.000 sampai 146.000 jiwa guys. Mengerikan ya guys. Bom Fat Man. 3 hari setelah ledakan bom atom di Hiroshima, tepatnya tanggal 9 Agustus 1945, kembali lagi dijatuhkan bom atom yang dinamakan dengan bom Fat Man. Dinamakan Fat Man karena bentuknya yang gemuk guys. Awalnya target dijatuhkannya Fat Man bukanlah Nagasaki, melainkan kota Kokura. Namun, karena kondisi awannya menutupi, maka target dialihkan ke Nagasaki. Bom Fat Man dijatuhkan dari pesawat B-29 Bomber Boxcar pada ketinggian 550 meter guys. Fat Man meledak pada pukul 11 pagi di saat ketinggian 503 meter yang menghasilkan ledakan sekitar 21 kiloton TNT atau setara dengan 88 terajoules. Akibat dari bom ini, sekitar 40.000 orang meninggal langsung di lokasi dan sekitar 25.000 orang terluka yang di kemudian harinya banyak korban meninggal yang berjatuhan guys. Mengerikan ya guys. Bom nuklir B-83. Bom nuklir B-83 merupakan bom yang dibuat oleh Amerika Serikat yang memiliki daya ledak sebesar 1,2 megaton atau bisa dikatakan 1.200.000 ton TNT. B-83 ini menghasilkan ledakan 80 kali lebih besar dari ledakan yang dihasilkan dari bom Hiroshima guys. Tinggi jamur api yang dihasilkan sekitar 20 km yang dapat menyapu objek hingga mencapai radius 7 km dari ledakan guys. Seram kan guys? Bom Castle Bravo. Castle Bravo adalah ledakan nuklir terbesar yang pernah dilakukan oleh Amerika Serikat. Bom ini dijatuhkan di Pulau Marshall pada tanggal 1 Maret 1954 guys. Bom ini memiliki daya ledak sebesar 15 megaton TNT guys. Bom Castle Bravo termasuk bom termonuklir yang memiliki daya ledak 1000 kali lebih besar dari bom di Hiroshima guys. Awalnya diperkirakan bom ini menghasilkan daya ledak 6 megaton. Namun perkiraan tersebut salah. Ternyata bom tersebut menghasilkan daya ledak 15 megaton TNT. Dahsyat kan guys? Tsar Bomba. Tsar Bomba merupakan bom nuklir buatan Rusia guys. Bom nuklir ini merupakan bom nuklir terbesar yang pernah diuji coba di dunia.
Uji coba ini dilakukan pada tanggal 30 Oktober 1961, tepatnya di Pulau Novaya dengan bobot sekitar 27 ton dengan panjang 8 meter guys. Bom ini diangkut menggunakan pesawat Tu-95 yang merupakan pesawat terbesar pada saat itu guys. Bom ini dijatuhkan di Pulau Novaya Zemlya, Laut Arktik. Tsar bomba adalah bom termonuklir atau bisa disebut juga dengan bom hidrogen. Untuk membuat bom hidrogen dibutuhkan teknologi yang sangat canggih guys. Ledakan yang dihasilkan dari bom tersebut setara dengan 50.000 kiloton TNT atau 50 megaton TNT atau lebih besar sekitar 3.300 dari ledakan bom Hiroshima guys. Bom tersebut menghancurkan semua gedung pada jarak 55 km. Ngerikan sekali ya guys. Ya, itu tadi adalah contoh-contoh beberapa bom nuklir yang pernah terjadi di dunia saat ini. Gitu ya. Di sini ada beberapa gambaran terkait tentang dampak unsur-unsur radioaktif yang digunakan sebagai reaksi nuklir yang terjadi di seluruh dunia. Saya rangkum dari beberapa kejadian-kejadian yang sudah terlalui, gitu ya. Yang pertama ini adalah ledakan nuklir gitu yang terjadi sejak tahun 1945 gitu ya. Amerika Serikat tercatat setelah tahun 1945 itu meledakkan lebih dari 1000. Totalnya adalah sekitar 1039 bom nuklir sejak berakhirnya Perang Dunia II. Sementara lawan beratnya Uni Soviet itu adalah sekitar 718 bom nuklir. Namun dari 700 diantaranya adalah salah satu bom yang terbesar, yaitu adalah yang nomor 1 tadi, Tsar bomba, yang ledakannya itu sekitar 3.850 kali dari bomnya Hiroshima dan Nagasaki. Luar biasa sekali, sehingga bisa menghancurkan tidak hanya 1 atau 2 atau 3 gedung saja, tapi bisa menghancurkan 1 kota. Ya. Kemudian Prancis itu juga tercatat telah meledakkan sekitar 198, Cina sekitar 45 ledakan, India, Korea Utara itu sekitar 3 kali, Pakistan 2 kali gitu ya. Puluhan ribu manusia sudah terpapar zat radioaktif secara langsung akibat uji coba tersebut gitu ya. Kita lihat yang pertama dilakukan oleh Amerika Serikat di tahun 1945 gitu ya, di Hiroshima. Sekitar 140.000, wah hampir setengahnya nih dari 350.000 penduduk Hiroshima meninggal dunia setelah ledakan nuklir gitu ya, akibat efek radiasinya, baik itu kanker, penyakit jantung, maupun perubahan hormon dan kromosom yang ada di dalam tubuh manusia tersebut. Nah, hingga kini tingkat pengidap leukemia di Hiroshima itu tertinggi di antara penduduk Jepang di kawasan yang lainnya. Karena apa? Efek radiasi itu tadi. Nah, tapi sekarang sudah bisa ditempati ya Hiroshima dan Nagasaki. Kemudian selain itu juga ada serangkaian uji coba nuklir di Nevada, gitu ya, di bagian wilayah negara bagian Amerika Serikat. Ini dilakukan di Camp Mercury dari tahun 50 sampai tahun 1992. Nah, contohnya dari efek radiasi itu adalah ada pada gigi balita, itu ditemukan strontium yang memancarkan zat radioaktif. Selain itu, angka penderita penyakit di sekitar kawasan Nevada itu untuk kankernya itu meningkat tajam. Dari tahun 63 sampai 1992, pemerintah Amerika Serikat rutin melakukan uji coba nuklir di bawah tanah, gitu ya. Nah, selain itu ada juga kawasan nuklir di daerah Sellafield di Inggris nih ya. Tahun 52, reaktor pertama Inggris memproduksi plutonium untuk membuat bom atom. 4 tahun kemudian, pemerintah mulai menggunakan energi nuklir ini buat memproduksi listrik. Nah, ini pemanfaatan yang kedua. Selain dimanfaatkan sebagai bom atom, dimanfaatkan juga sebagai energi listrik, gitu ya. Lalu tahun 57, salah satu reaktor terbakar yang disusul dengan berbagai insiden. Tanah dan air terpapar zat radioaktif. Sebagian anak-anak mereka yang di pegawai proyek ini di kompleks nuklir Sellafield ini hingga kini masih menderita leukemia, kanker kulit ya. Ini adalah kawasan tambang uranium yang cukup mematikan di daerah Jerman Timur, gitu ya, kawasan Bismuth, gitu ya, yang pernah menjadi kawasan tambang uranium terbesar di dunia. Tahun 1946 hingga tahun 1990, tambang tersebut mengirimkan bahan baku buat program nuklir Uni Soviet, gitu ya. Karena Jerman Timur termasuk kawasan
Uni Soviet gitu ya. Nah, waktu itu sebelum Jerman Barat sama Jerman Timur menyatu gitu ya pada tanggal 3 Oktober. Menurut pemerintah Jerman, salah satu dari 8 buruh tambang meninggal dunia akibat radioaktivitas. Keseluruhannya mencapai 7.000 orang. Wow. Sementara penduduk di sekitar banyak yang mengidap kanker paru-paru. Ada juga kawasan pancaran radioaktif di daerah kota misterius di daerah masih Uni Soviet juga. Memang Uni Soviet ini tercatat memproduksi beberapa bom nuklir yang cukup luar biasa ya, cukup handal gitu ya. Makanya ditakuti sebenarnya di Amerika Serikat waktu itu. Tapi sekarang sudah banyak negara-negara yang maju selain Rusia yang memproduksi nuklir. Salah satunya adalah Korea Utara, Cina, gitu ya, Iran dan seterusnya. Makanya ini ditakutkan oleh Amerika Serikat. Sebenarnya Indonesia juga waktu awal-awal kemerdekaan masih dipimpin oleh Soekarno, dia sudah memiliki ide untuk mengembangkan nuklir di Indonesia karena kita memiliki SDM-SDM yang cukup handal. Banyak ilmuwan-ilmuwan kita itu belajar di Rusia, belajar di Prancis, belajar di tempat-tempat yang memproduksi nuklir. Salah satunya adalah menjadi mahasiswa di MIT. Tidak banyak mahasiswa Indonesia atau mahasiswa dunia yang belajar di MIT. Itu cukup universitas yang bidang teknologi yang cukup terkenal ya di Amerika Serikat gitu ya. Nah, waktu itu sehingga kita sempat sebenarnya memiliki reaktor nuklir yang dimanfaatkan sebagai energi listrik. Tapi karena ya masalah politik ya yang tidak kunjung habis, ada yang dapat penekanan dari kawasan negara-negara maju yang mengakibatkan nuklir kita tidak berkembang untuk pembangkit listrik maupun untuk sebagai militer, tapi hanya sebagai untuk kawasan riset saja. Sangat disayangkan sekali ya. Ya masalah politik sebenarnya. Zat-zat radioaktif semisal plutonium dan cesium ini meracuni wilayah di sekitar Tomsk 7 di kawasan Siberia, gitu ya. Di mana tercatat Uni Soviet ini merahasiakan 38 insiden nuklir di kota Tomsk 7 ini dan Majak. Ratusan ribu buruh dan keluarganya terpapar zat radioaktif. Telah terjadi juga bencana nuklir tahun 1979 di Harrisburg, di Mile Islands, 3 Mile Islands di Amerika Serikat, gitu ya. Ini sebelum Chernobyl gitu ya dan Fukushima. Zat-zat radioaktif dalam jumlah besar mengotori lingkungan. Sebuah studi independen membuktikan bahwanya tingginya angka penduduk berpotensi mengidap penyakit kanker pasca bencana Harrisburg ini. Gitu. Sebaliknya, ya lobby industri nuklir ini menapis gitu ya, mengelak gitu ya. Adanya studi yang disebutkan tadi. Kemudian yang terbaru tahun 2011 ketika ada tsunami di Jepang gitu ya, lokasinya di daerah Fukushima, ternyata reaktor nuklirnya di Fukushima juga meledak gitu ya akibat tsunami itu, sehingga terjadi pencemaran di laut yang cukup parah karena adanya radioaktif gitu ya. Pakar nuklir memperkirakan sekitar 22.000 hingga 66.000 kematian tambahan itu akibat kanker. Sejak 2011 anak-anak di wilayah sekitar Fukushima ini menderita kanker tiroid. Saya akan menerangkan tentang reaksi fisi yang ada di dalam radioaktif gitu ya. Jadi reaksi-reaksi inti ini adalah beberapa unsur-unsur yang dia tidak stabil gitu ya. Inti-inti yang tidak stabil ini disebut dengan radioaktif, di mana dia bisa memancarkan partikel dan biasanya radiasi elektromagnetik gitu ya, energi tinggi yaitu sinar gamma. Ada beberapa sinar-sinar partikel yang keluar dari beberapa radiasi yaitu radiasi alfa, beta, gamma. Yang cukup tinggi itu adalah sinar gamma pada saat yang bersamaan. Nah, reaksi inti ini melibatkan pemboman inti atau explosion atau peledakan dengan partikel-partikel seperti neutron, proton, dan inti yang lain. Gitu ya. Nah, kalau kita melihat dari materi kimia dasar ya, kalau nomor atom diibaratkan Z, kalau nomor massa diibaratkan A, gitu ya, yaitu jumlah proton dengan jumlah neutron, gitu ya. Kemudian nomor atom atau Z ini yang di bawah itu ya, itu mengibaratkan tentang jumlah proton gitu ya. Kalau ditambahkan dengan jumlah neutron itu dijadikan nomor massa gitu ya. Nah, kita lihat seperti misalnya proton gitu ya. Proton itu adalah ada 1P sama 1 dan 1P, kemudian ada neutron itu netral dilambangkan N01. Kalau elektron ini merupakan mata negatif gitu ya, dilambangkan
elektron -1 0 atau -1 0 beta. Ada positron, positron adalah elektron positif, yaitu +1 0 atau beta +1 0. Kemudian ada partikel alfa. Partikel alfa ini merupakan partikelnya helium ya, yaitu 24 helium atau alfa. Jadi nomor masanya sama nomor atomnya itu bisa dideteksi dari jumlah proton, neutron, dan elektron dalam suatu unsur. Nah, kalau ini kita melihat dari persamaan inti itu ya, kalau kekekalan nomor massa, jadi jumlah proton plus neutron dalam produk harus sama dengan jumlah proton plus neutron dalam reaktan. Kita lihat dari uranium itu ya, uranium nomor atomnya 92, nomor massanya 235, ditambahkan untuk protonnya 0, ini neutron ya, 1 0. Jadi cesium dan rubidium jadi 55, 138 dan 3796 rubidium plus 2 neutron. Jadi kita lihat jumlah proton gitu ya plus neutron, produk dan reaktannya kita lihat nomor masanya ini 235 tambah 1 236, 138 tambah 96 tambah 2 gitu ya. Itu totalnya juga sama 236 gitu ya. Kalau ada yang namanya kekekalan nomor atom atau Z gitu ya, atau muatan inti, itu jumlah muatan inti dalam produk harus sama dengan jumlah muatan inti dalam reaktan. Misalnya uranium ya, jadi cesium dan rubidium gitu ya. Kemudian ditambahkan 210. Kita lihat yang untuk yang nomor atomnya 92, 55 tambah 37 tambah 2. Berarti berapa? Ya, sama 92 juga. Nah, ini nomor massa dan nomor atomnya, produk dan reaktannya sama, tapi terjadi perubahan atom menjadi bentuk atom yang lain. Itu yang disebutkan oleh Rutherford tadi ya, yang mana dia bisa menghasilkan secara spontan reaksi radiasi. Gitu ya. Nah, peluruhan polonium ini nomor massanya 212 karena emisi alfa. Gitu ya. Kita bisa melihat persamaan dari peluruhan polonium gitu ya. Di 212 84 polonium menjadi 42 helium plus AZX. X ini yang kita akan cari unsur apa yang akan ada di peluruhan ketika ditembakkan sinar alfa gitu ya. Ini 212 sama dengan 4 ditambah A ini punya nomor massanya X, maka A bisa dicari 208. Kemudian yang nomor atomnya 84 sama dengan 2 ditambah Z, maka Z ditambah sama dengan 82. Kita lihat untuk nomor atom 82 dan nomor massanya 208, ternyata dia miliknya timbal. Nah, maka untuk peluruhan dari polonium ketika ditambahkan sinar alfa atau helium, maka dia menghasilkan unsur yang lain, yaitu timbal. Ya. Ini adalah beberapa perbandingan antara reaksi kimia dengan reaksi nuklir. Gitu ya. Kalau reaksi kimia, yang pertama, atom itu hanya sebagai pengaturan ulang, yaitu pemisahan sama pembentukan dari ikatan kimia. Tapi kalau reaksi nuklir, ini adalah pembentukan atom baru, gitu ya, yaitu adanya isotop-isotop yang memiliki kesamaan unsur. Itu berubah jadi bentuk atom yang pertama menjadi bentuk atom yang lainnya. Kalau reaksi kimia yang bedanya lagi adalah hanya elektron, gitu ya, pada atom, orbital atom atau orbital molekul yang terlibat dalam pemutusan atau pengikatan kimia, gitu ya, pembentukan atau pelepasan ikatan. Tapi kalau di reaksi nuklir, proton, neutron, dan elektron dan beberapa partikel-partikel unsur yang lain itu juga terlibat, gitu ya. Tergantung tadi membentuk senyawa apa atau atom apa. Kemudian bedanya lagi, kalau di reaksi kimia, reaksi itu diimbangi atau diikuti juga dengan penyerapan atau pelepasan dari sejumlah kecil dari energi,
Yaitu itu adanya energi aktivasi ya kalau reaksi kimia. Tapi kalau reaksi nuklir ini juga diikuti dengan pelepasan atau penyerapan energi yang sangat besar, gitu ya, tremendous amounts of energy. Kemudian kalau di reaksi kimia ada laju reaksi, gitu ya, yang terlibat itu yang dipengaruhi oleh temperatur atau suhu, tekanan, konsentrasi, dan katalis. Katalis tahu ya, zat yang menyebabkan reaksi lebih cepat, gitu ya, dengan cara menurunkan energi aktivasi. Sementara kalau di reaksi nuklir, laju reaksi itu pada umumnya itu tidak terpengaruh atau tidak dipengaruhi oleh temperatur, pressure maupun katalis, gitu ya. Jadi beda ya antara reaksi nuklir sama reaksi kimia. Kita lihat contoh kestabilan inti dan peluruan radioaktif, gitu ya. Peluruan beta, gitu ya, misalnya karbon, gitu ya, ditambahkan beta 0-1, gitu ya. Kalau alfa kan 42 ya, kalau beta 0-1, ini untuk elektron, menjadi jumlah neutronnya turun 1, jadi unsur nitrogen. Kemudian ada potasium atau K atau kalium 40-19, gitu ya. Kemudian peluruan beta juga jadi 40-20 Ca, jumlah protonnya naik 1, gitu ya. Peluruan positron, gitu ya, 11-6 C menjadi boron, gitu ya, karena positron itu kan elektropositif, gitu ya, tambah 1, jadi jumlah neutronnya naik 1. Kemudian ini jadi 38-18, jadi argon, gitu ya, turun 1, jumlah protonnya turun 1, ya. Ini masih contoh dari penangkapan elektron, peluruan alfa, dan fisi spontan. Kestabilan inti yang mengandung proton dan neutron ini sebanyak 2, 8, 20, 50, 82 atau 126 lebih stabil dibandingkan inti-inti yang lainnya. Seperti jumlah elektron dalam gas mulia itu 2, 10, 18, 36, 54, 86, itu punya gas mulia ya. Hebo, negara Argentina, gitu ya. Helium, neon, argon, krypton, xenon, sama radon. Ini juga lebih stabil dibandingkan unsur yang lain. Inti ya, jumlah proton dan jumlah neutronnya genap lebih stabil dibanding dengan yang ganjil, gitu ya. Ya, gas mulia kan genap semua ya. Semua isotop dari unsur dengan nomor atom lebih dari 83 adalah isotop radioaktif. Wow, gitu ya. Semua isotop TC dan PM bersifat radioaktif, gitu ya. Energi ikatan inti, gitu ya, ini merupakan energi yang dibutuhkan atau bond energi untuk memecah inti menjadi komponen-komponennya, yaitu proton dan neutron, gitu ya. Bond energi misalnya ditambahkan dengan fluor, gitu ya, atau 19-9 itu jadi 9-1-1 punya positron plus 10 punya proton, 10-1 neutron. Kemudian energinya sebesar delta mc kuadrat, gitu ya. 9 kali P massa kali 10 kali N massa, proton sama neutronnya, itu ya. Dikurangi 19 F-nya massa. Ketemulah satuan massa atomnya, ikatan inti, energi ikatan intinya atau band energinya 2,37 kali 10 pangkat 11 Joule. Nah, energi ikatan per nukleon ini merupakan energi ikatan ini bagi jumlah nukleon, gitu ya. Kalau di sini nukleonnya ada 19 ya, maka 2,37 kali 10 pangkat 11 Joule bagi 19 jadi ketemunya 1,25 kali 10 pangkat 12 Joule per nukleon. Energi ikatan inti per nukleon grafiknya versus nomor masanya, gitu ya. Ini semakin naik, gitu ya, energi ikatan inti nukleon, maka akan kestabilan intinya juga semakin naik, gitu ya. Kita lihat kinetika peluruan radioaktif, gitu ya. Dari mana nih? Dari uranium ya, 23892. Ini selama misalnya
Oh, ternyata peluruhannya atau hilangnya itu sekitar 4,5 kali 10 pangkat 9 tahun. Jadi berapa tahun ya? Wah, 4,5 bukan 4 tahun ya, tapi 4,5 kali 10 pangkat 9 tahun. Kemudian kalau peluruhannya sekitar 24 hari itu menjadi thorium. Kemudian kalau sudah 1,17 menit jadi palladium gitu ya. Wah, peluruhannya cukup ini ya, ada perhitungan untuk waktu paruhnya. Kinetika peluruhannya itu ya laju sama dengan dari N menjadi anak-anaknya komponen-komponen yang baru itu delta N per delta T gitu ya. Lajunya gamma N itu ini sama gitu ya. Maka N sama dengan NO kali eksponen itu pangkat ya, negatif gamma T lambda T ln N ln NO min lambda T. N ini adalah jumlah atom pada waktu T, NO adalah jumlah atom pada waktu T sama dengan 0. Sedangkan lambda ini adalah konstanta peluruhan, di mana lambda ini adalah ln 2 per T setengah atau waktu paruh. Ini adalah kinetika peluruhan radioaktif gitu ya. Grafik yang pertama ini merupakan grafik dari orde 1, N sama dengan NO eksponen pangkat minus lambda T. Kalau yang grafik yang keduanya sebelah kanan linear ke bawah itu merupakan orde 2, ln N sama dengan ln NO min gamma T, apa lambda T. Ini adalah contoh latihan soal ya, silakan teman-teman bisa dikerjakan dari yang tadi saya sampaikan rumus-rumus saya di sebelumnya. Penarikan radiokarbon gitu ya. Misalnya di sini yang kedua misalnya 14,6C menjadi 14,7N plus 0 minus 1 beta tambah energi. Waktu paruhnya itu sekitar 5.730 tahun. Isotop C14 dihasilkan ketika nitrogen atmosfer dibombardir dengan sinar kosmik. Semua makhluk hidup yang mengandung C14, namun ketika mati jumlah C14-nya berkurang. Umur batuan gitu ya. Batuan ini meluruh menjadi air 40 dengan waktu paruh 1,2 kali 10 pangkat 9 tahun. Gitu ya. Ini adalah contoh dari penarikan uranium gitu ya, 238 nomor masanya. 23892 uranium menjadi 206 Pb82 plus 8 helium ya, alfa ya. Waktu paruhnya adalah 4,5 kali 10 pangkat 9 tahun. Ada transmutasi IT gitu ya. Ini merupakan pemercepatan partikel siklotron. Ini ada beberapa uranium elements gitu ya, dari inti-inti yang dihasilkan dari uranium. Ada neptunium, plutonium gitu ya, nomor atomnya bisa dilihat di sebelah kiri. Amerikum, curium, berkelium, californium, dan strontium gitu ya. Ini mungkin dinamakan dari beberapa ilmuwan-ilmuwan yang menemukannya. Karena di sini terlihat ada plutonium, ada apa nih, Einstein, ada Rutherford gitu ya. Nobel itu dari Swedia dan seterusnya, Norwegia gitu ya. Ini adalah reaksi fisi inti teman-teman semuanya. Masih sama, reaksi rantai inti merupakan serangkaian reaksi inti yang dapat berlangsung secara sendiri. Massa minimum dari material terfisikan yang diperlukan untuk memicu reaksi rantai inti ini disebut dengan massa kritis gitu ya. Ini yang tadi sudah saya sampaikan, bom nuklir yang di awal itu tadi ya, Little Boy ini yang meledakkan jenis uranium 235, diledakkan di kota Hiroshima gitu ya. Kalau di Nagasaki Fat Boy ya, maaf, Fat Man. Kalau ini Little Boy. Nah, ini Fat Man adalah salah satu bom nuklir yang diledakkan di Nagasaki karena bentuknya itu yang agak bulat gitu ya. Jadi ini adalah salah satu jenis kalau dibagi-bagi itu menjadi TNT. Tapi kalau bom nuklir itu kekuatannya berkali-kali lipat dari bom TNT.
Ini adalah beberapa reaksi nuklir atau reaksi yang dari ikatan inti itu yang digunakan sebagai energi listrik, gitu ya. Jadi reaksi fusi ini energinya dilepaskan, itu butuh suhu yang tinggi, gitu ya. Karena apa? Karena untuk memecah ikatan itu tadi ya, memecah inti menjadi energi yang lainnya. Jadi butuh energi yang cukup tinggi, gitu ya. Selain ini ya, dari nuklir untuk listrik, saya berikan sebuah video yang cukup menarik. Bagaimana reaksi nuklir ini digunakan untuk energi listrik, gitu ya. Perhatikan video yang akan saya berikan berikut ini. Atom adalah unsur kimia terkecil yang merupakan komponen penyusun dari berbagai benda yang ada di sekitar kita. Meskipun ukurannya sangat kecil dan tidak dapat terlihat dengan mata, namun atom menyimpan energi potensial yang sangat besar. Nah, tahukah kalian bagaimana cara mengubah energi yang tersimpan di dalam atom menjadi energi listrik yang dapat digunakan untuk kebutuhan manusia? Agar kita bisa mengubah energi yang tersimpan di dalam atom menjadi energi listrik, maka kita harus membangun sebuah reaktor nuklir. Reaktor nuklir pada dasarnya terdiri dari beberapa komponen inti, yaitu fuel bundle atau bahan bakar, control rod atau tangkai kontrol, dan coolant atau cairan pendingin. Mayoritas reaktor nuklir yang dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik menggunakan uranium sebagai bahan bakar. Uranium yang berasal dari pabrik pengolahan biasanya berbentuk silinder, yang ukurannya setara dengan ruas jari orang dewasa. Satu silinder uranium ini memiliki energi potensial yang setara dengan 800 kg batu bara atau 560 liter minyak bumi. Silinder-silinder uranium yang disebut sebagai fuel pellets kemudian disusun menjadi fuel rod, dan fuel rod kemudian disusun menjadi fuel bundle. Fuel bundle inilah yang kemudian dimasukkan ke dalam reaktor. Setelah reaktor terisi dengan fuel bundle, maka tahap selanjutnya adalah memulai reaksi nuklir dengan menembakkan neutron melalui neutron generator. Neutron yang ditembakkan kemudian akan menabrak nukleus atau inti atom uranium dan membuat atom uranium tersebut menjadi tidak stabil. Atom uranium yang tidak stabil kemudian akan terbelah menjadi dua atom yang lebih ringan. Terbelahnya nukleus atom disebut juga sebagai reaksi fisi. Selain menghasilkan dua atom yang lebih ringan, reaksi fisi juga melepaskan 3 neutron bebas, energi panas, serta radiasi alfa, beta, dan gamma. 3 neutron bebas yang dihasilkan dari reaksi awal akan menabrak atom-atom uranium di sekitarnya hingga akhirnya terjadilah reaksi nuklir berantai, atau yang sering disebut dengan nuclear chain reaction. Apabila tingkat reaksi fisi tidak diatur, dan fuel bundle tidak didinginkan, maka dalam waktu singkat, inti reaktor pun akan mencapai suhu yang amat sangat tinggi. Inilah kenapa pada inti reaktor terdapat 2 komponen penting selain fuel bundle, yaitu control rod dan coolant. Control rod berfungsi untuk mengatur jumlah reaksi nuklir yang terjadi di dalam inti reaktor dengan cara menangkap neutron-neutron bebas yang dihasilkan dari reaksi fisi. Semakin banyak neutron yang ditangkap oleh control rod, maka semakin sedikit juga reaksi fisi yang bisa terjadi. Sebaliknya, apabila control rod ditarik maksimal, maka neutron-neutron hasil reaksi fisi akan bebas bergerak, dan jumlah reaksi nuklir pun akan meningkat. Sementara itu, air yang berfungsi sebagai cairan pendingin akan mendinginkan fuel bundle dan menjaga agar suhu reaktor tetap berada di tingkat yang aman. Karena tingginya suhu di inti reaktor, air ini lama-kelamaan akan mendidih dan menjadi uap bertekanan tinggi. Nah, disinilah reaktor mulai berperan dalam rangkaian produksi listrik. Air yang dipanaskan di dalam reaktor dan berubah menjadi uap bertekanan tinggi, kemudian disalurkan ke turbin. Tekanan uap yang sangat tinggi akan menggerakkan turbin yang tersambung dengan generator. Perputaran generator inilah yang akhirnya menghasilkan energi listrik. Sementara itu, uap yang keluar dari turbin akan masuk ke dalam kondenser dan kemudian mengembun kembali ke bentuk cair. Air yang terkumpul di kondenser kemudian akan dipompa kembali ke inti reaktor
Dan siklus ini akan terus berjalan seiring dengan berjalannya reaksi nuklir di dalam inti reaktor. Nah, tahukah kalian kalau Indonesia sebenarnya sudah memiliki 3 unit reaktor nuklir yang digunakan untuk keperluan penelitian? Coba kalian sebutkan di kolom komentar, di manakah letak reaktor-reaktor nuklir tersebut? Ya, kawan-kawan semuanya, ternyata aplikasi dari unsur-unsur radioaktif ini sebenarnya tidak hanya digunakan untuk bom nuklir atau bahan peledak dan energi atau pembangkit listrik tenaga nuklir gitu ya. Tetapi selain itu juga bisa dimanfaatkan sebagai radioisotop ini digunakan dalam bidang kedokteran gitu ya. Belum banyak ilmuwan-ilmuwan di Indonesia yang mempelajari tentang radiochemistry karena memang berisiko sebenarnya kalau memang tidak bisa mengelola dengan baik. Ini salah satu contoh pemanfaatannya gitu ya di bidang tomografi misalnya, emisi positron gitu ya. Ini untuk kayak mencitrakan otak gitu ya dengan senyawa. Gitu ya. Ini contohnya natrium gitu ya pada 14,8 waktu peluruhannya. Ini pemancarannya beta menurut aliran darah gitu ya. Ada juga yang digunakan untuk menguji aktivitas kelenjar tiroid gitu ya. Untuk ronsen juga ya menggunakan sinar ronsen gitu ya, sinar X gitu ya. Bedanya ada sinar X, sinar beta, sinar gamma. Kalau pemancar sinar gamma ini menangkap citra otak gitu ya. Ada dampak biologis dari radiasi gitu ya. Ini berdasarkan dari laporan gitu ya dari Amerika Serikat gitu ya. Di kota-kota yang uji coba masih ada sinar radiasinya gitu ya. Baik, itu kawan-kawan semuanya tentang kimia inti atau radioaktif gitu ya. Kita jumpa lagi insyaallah di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.